Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fikriyah, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, reguler A1, semester 4. Teman-teman tahu nggak apa itu artificial intelligence? Nah, sebelum kita bahas definisi AI, kita bahas dulu latar belakangnya ya. Nah, jadi pada era 1940-an, di mana komputer digital baru hangat-hangatnya ditemukan. Waktu itu komputer hanya digunakan sebagai alat bantu hitung-hitungan saja, seperti kalkulator, seperti namanya komputer, alat untuk melakukan komputasi. Komputer pertama kali digunakan untuk membantu menghitung sensus penduduk Amerika Serikat. Nah, pada perkembangannya 10 tahun kemudian di era 1950-an, komputer mulai diarahkan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan dan alat bantu untuk mencari solusi atas berbagai masalah. Saat itu, pada tahun 1958, John McCarthy dan teman-teman merancang program yang mampu menggunakan pengetahuan dalam mencari solusi. Dan disitulah titik tolak munculnya kecerdasan buatan. Jadi, artificial intelligence adalah ilmu yang mempelajari cara membuat komputer menjadi cerdas, mampu melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa contoh pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence. Salah satunya adalah AI pada game catur. Kita mungkin bisa membayangkan bagaimana komputer bisa begitu cerdas melawan kita ketika sedang dalam permainan catur. Dia tahu bagaimana harus menyerang lawan, dia tahu bagaimana dia akan diserang, dan dia harus membuat pertahanan. Nah, ternyata pada game catur tersebut diberikan juga peran AI yang dapat mengenali pola serangan dan strategi menyerang. Nah, disitulah AI berperan. Contoh yang kedua, face detection pada aplikasi Facebook atau pengenalan wajah pada Facebook. Nah, media sosial Facebook tentu tidak mau ketinggalan dalam pemanfaatan AI untuk layanannya. Hal ini terlihat dari fitur barunya yang menggunakan kecerdasan buatan untuk pengenalan wajah di foto-foto yang diunggah di Facebook. Jadi ketika kita mengunggah foto sekelompok orang di Facebook, maka bisa dilihat bahwa secara otomatis Facebook mengenali foto-foto siapa saja yang kita unggah tersebut. Ia bahkan tahu nama-namanya siapa. Fitur ini juga dapat membantu kita mendeteksi saat orang lain mencoba menggunakan foto kita sebagai foto profil mereka. Contoh yang ketiga adalah AI pada robot. Robot adalah sistem atau alat yang digunakan untuk menggantikan kinerja manusia secara otomatis. Robot dalam batas-batas tertentu dapat bekerja sendiri secara otomatis, sesuai dengan perintah yang diberikan oleh programmer kepadanya. Nah, AI dipasang pada robot agar memiliki kemampuan yang menyerupai manusia, baik fungsi maupun cara bertindak. Bagaimana dia berjalan kaki seperti manusia, bagaimana dia bergerak seperti manusia, dan bahkan juga berpikir seperti manusia. Dengan demikian, robot dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya tanpa menggunakan pengawasan atau kontrol yang berlebih dari manusia. Disitulah peranan AI pada robot.